shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya, akhirnya sang Ego Naruto mengakhiri pertarungannya melawan 2 Kage dan 2 Shinobi. Dan Ego Naruto dan Jura pun mulai melangkah meninggalkan mereka yang sudah kalah dan akan menuju desa Konoha. Tapi ternyata Gaara masih bisa berdiri dan mengatakan, "Kalian mau kemana? Aku belum kalah melawan kalian. Ini adalah penghinaan bagiku. Kalah di desaku sendiri dari lawan yang tidak kukenal." Kemudian Gaara pun mengeluarkan teknik rendannya, merupakan peningkatan dari teknik Tashigure, di mana Gaara menyerang lawan dengan ratusan peluru pasif dan rintikan hujan tanpa henti. Karena serangan ini dikendalikan dengan cakra, maka bisa dibilang teknik ini sangat sulit untuk dihindari. Selain untuk menyerang musuh dari segala arah, teknik ini juga bisa dipakai sebagai pengalih perhatian saat musuh mati-matian melindungi diri. Gaara bisa mencengkeram mereka dengan peti mati pasir Sabakukyu tanpa disadari. Musuhnya hujan pasir itu pun menyerang Jura dan Ego Naruto dengan cepat dan tanpa henti seperti hujan yang sangat deras. Walaupun begitu, Ego Naruto mengeluarkan elemen tanahnya sehingga bisa menangkis semua hujan pasir dari Gaara. Gaara pun tetap menyerang dengan hujan pasirnya, berharap pertahanan Ego Naruto akan hancur. Ego Naruto pun mengatakan, "Jika kau terus melakukan serangan ini tanpa henti, kau akan kehabisan cakra. Tapi jika kau tetap bersikeras ingin menyerangku, maka aku akan menerima tantanganmu." Namun tiba-tiba Jura keluar dari elemen tanah Ego Naruto dan terbang menuju ke arah Gaara. Dengan sangat cepat, Gaara pun tidak menyangka bahwa Jura sudah ada di belakangnya dan mengatakan, "Untuk seorang manusia murni, kau sangat tangguh. Jadi sekarang beristirahatlah dengan tenang." Jura pun akan menyerang Gaara dengan tangannya yang berubah menjadi tangan buaya yang besar dan siap memakan Gaara. Tiba-tiba ada serangan yang muncul mengenai tangan buaya Jura dan memotongnya. Temari menggunakan jutsunya, yaitu Photon Kekiryu Jutsu, merupakan salah satu jutsu yang dikuasai oleh pengguna elemen angin seperti Temari. Jutsu ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan pedang angin melalui cakra atau peralatan ninja dengan tingkat ketajaman yang tinggi. Pedang angin tersebut maka memotong target dengan mudah. Selain itu, daya serang jutsu ini akan jauh lebih kuat apabila pengguna Taisenjutsu menggunakan serangan mereka. Jura pun tidak menyangka bahwa serangan itu hampir mengenai kepalanya. Jura pun bersiap-siap menjauh, tapi tiba-tiba dari dalam tanah ada yang bergerak muncul, dan itu adalah serangan dari Kankuro yang mengatakan, "Kali ini kau takkan bisa lolos dari teknik Kuroigi Sensu milikku." Merupakan teknik Abang Kuro yang berfungsi sebagai perangkap. Saat menggunakan teknik ini, Kankuro akan menyembunyikan sesuatu di bawah tanah hingga musuh tidak ada yang menyadarinya. Setelah Kankuro menemukan momen yang tepat, Kankuro akan melancarkan serangan mendadak dan menjebak lawannya dengan boneka Sensu, yang lawan terperangkap dalam boneka tersebut dan akan kesulitan untuk melarikan diri. Jura pun terperangkap dan masuk ke dalamnya, dan Kankuro pun mengatakan kepada Gaara, "Gaara, cepatlah segel dia sebelum temannya menyerang kita." Tapi Ego Naruto tidak membiarkan itu, dan di sini terjadi dengan begitu sangat cepat dan akan menghancurkan boneka Kankuro. Tapi tiba-tiba Temari tidak membiarkan hal itu terjadi dan mengeluarkan jutsu andalannya, yaitu Pluton Tatsuno Ojigoto. Hanya muncul dalam cerita anime saja, jutsu ini terbilang sangat menarik. Temari akan mengayunkan kipasnya ke arah langit hingga dia menciptakan badai tornado yang berukuran raksasa. Tornado ini disebut sangatlah kuat dan mampu mengempaskan apapun yang ada di sekelilingnya. Selain itu, efek dari jutsu ini mampu mengubah kondisi cuaca di area pertempuran. Untuk sementara waktu, Temari membuat boneka Abang Kankuro masuk ke dalam tornadonya, sehingga Ego Naruto tidak bisa menyerangnya karena sudah dilapisi oleh serangan Temari. Gaara pun dengan cepat menggunakan Sabaku Taiso. Pun ini jutsu Gaara yang paling kuat sekaligus menarik. Untuk menggunakan jutsu ini, Gaara memerlukan pasir dalam jumlah yang sangat begitu besar untuk menjebak target.
dalam sebuah piramida raksasa untuk memperkuat efek segel jutsu ini. Gaara pun bisa menggunakan beberapa kertas segel tambahan atau memanfaatkan bantuan jutsu milik Shukaku. Setelah terjebak dalam jutsu ini, lawan bisa dipastikan tidak akan bisa kabur kemana-mana. Namun Gaara mengatakan, walaupun aku sudah menyegelnya, aku tidak bisa menjamin seberapa kuat segelku. Karena aku sudah kehabisan cakra, ditambah lagi musuh kita benar-benar belum menunjukkan semua kekuatannya. Jadi inilah hanya masalah waktu di mana segel akan hancur oleh kekuatannya. Kemudian kita ke Kashinkoji. Boruto yang bersama Orochimaru dan Kashinkoji pun bersama Mitsuki mengatakan, jadi kita akan kemana Boruto? Dan di sini tiba-tiba muncullah Shikamaru yang sudah dikendalikan oleh Jura. Namun anehnya dia masih bisa sadar dan mengatakan, kalian tolong cepat lepaskan aku dari pengaruh yang tidak jelas. Aku merasa ada seseorang yang mencoba mengendalikanku. Semua orang pun sangat kaget karena melihat Shikamaru muncul di hadapan mereka secara tiba-tiba masih setengah sadar. Akhirnya Orochimaru menggunakan teknik yang sama seperti Mitsuki kepada Shikamaru dan tidak lama kemudian di sini Shikamaru berhasil dilepaskan dari pengarah Jura berkat Orochimaru. Tapi kemudian Boruto merasakan kekuatan cakra yang sangat besar munculnya di bumi Boruto. Di sini Boruto pun mengatakan, kita harus kembali ke desa Konoha. Ada sesuatu yang sangat besar terjadi di sana. Tapi pertama-tama kita harus mencari Sarada, Konohamaru, dan Rock Lee. Ternyata betul-betul sekali firasat Boruto dengan adanya kekuatan yang sangat besar di tempat itu. Gaara bertarung dengan ego Naruto dan Jura. Jura pun mengeluarkan cakra yang sangat begitu besar dan menghancurkan segel dari Gaara. Tapi ternyata yang dimaksud kekuatan besar itu bukanlah berasal dari Jura, tapi ada di dalam tubuh Gaara. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan Shukaku yang ada di dalam diri Gaara dan berkata, Gaara, apakah sudah saatnya aku ambil alih pertarungan ini? Gaara pun mengatakan, baiklah, kuserahkan padamu Shukaku.